di tahun kedua. Jadi yang tadi bunganya 1.100 itu ditambah ke tahun kedua 1.100 juga sama dengan 1.210. 3 tahunnya gimana jadinya? Akhirnya tadi 1.210 ditambah 10% ditambah 1.210. Dan seterusnya begitu. Itu kalau nilai yang akan datang. Kalau Anda kira-kira akan mengelola, misalnya saya kepingin punya uang 5.000 lah gitu, mau ditabung, kira-kira setahun berapa ya kalau bunganya 10%. Hitung aja secara sederhana seperti ini. Setelah 1 tahun 10% bunganya sekian, setelah 2 tahun sekian, setelah 3 tahun sekian. Kira-kira kalau misalnya bunganya beda, tinggal 10%-nya aja diganti 20% atau 5%. Jelas ya, ini nilai yang akan datang. Hitungan sederhana lah kalau Anda ingin menghitung-hitung sendiri. Lanjut. Lanjut. Seperti ini rumusnya. Kalau Anda mau hitung yang lebih cermat. Jadi rumusnya itu future value factor. V sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Jadi nilai F itu maksudnya future ya. Future. P-nya itu uang yang ditabung atau investasi awal. N-nya periode tabungan investasi. Berapa tahun atau berapa kali gitu istilahnya itu ya. Nah, kita contohkan di sini. Jika bunga dihitung sampai 6 bulan, setahun, maka N-nya kali 2. Pangkat N-nya kali 2. Jika bunga diberi tugas selama 6 bulan. Jadi setengah tahun kan bagi 2 tuh, jadi dikali 2 istilahnya itu ya. Kalau triwulan gimana Bu? N kali 4, dibagi 4. Jadi 4. Nah, gitu. Jadi N kali 4. Kalau misalnya bunganya jadi setahun per bulan kali 12 jadinya. Kalau misalnya itu tadi per tahun atau sekali itu N aja 1, tapi kalau 6 bulan itu bagi 2, jadi kali 2. 3 setahun kan kalau misalnya 3 bulanan itu kan 4 kali, jadi kali 4. Kalau langsung per bulan gimana? Ya kalau per bulan ya N kali 12. Jadi contohnya seperti itu untuk rumus. Jadi tinggal bedanya bulannya berapa? 6 kah, 3 bulan kah, atau 12 bulan, atau tiap bulan, atau setahun. Seperti itu. Bedanya di situ. Itu untuk yang future value. Kita contoh nih. Misalnya nih, kalau tingkat bunga berubah-ubah dari tahun pertama 10, tahun kedua 12, tahun ketiga 14, nilai uang 1.000 yang diterima sekarang berapa? Nah, contohnya tadi, 1.000 kali 1 ditambah tahun pertama berapa? 10%. Tahun kedua 12%. Tahun ketiga 14%. Jadi tinggal dijumlahkan. Pangkatnya tetap karena apa? Tahun pertama. Jadi tahunnya tuh nggak ada tribulan, nggak ada semesteran. Jadi setahun full, jadi pangkatnya itu 1. Hanya 1 penghitungannya. Jelas ya di sini ya? Nah, seperti ini Bu, kalau tahun kedua, kalau bunga tahun pertama 10%, tahun kedua 12, sama ya. Tahun ketiga sampai dengan 5, 14. Nah, tadi kan contohnya yang pertama nih, kalau tahun pertama 10%, jadi 1 ditambah 10. Terus tahun kedua, 1 tambah 12. Tahun ketiga ini kan 14, 1 tambah 14. Nah, persoalan yang kedua, kalau tahun pertamanya tetap 10%, tahun keduanya tetap 12%, tahun ketiga sampai dengan kelima 14%, seperti apa penghitungannya kalau future seperti ini? Jelas ya? Jadi, yang di tahun pertama itu 1 tambah 10%. Tahun kedua, 1 tambah 12%. Yang ketiga sampai kelima, 1 tambah 14% karena 3 tahun, 3, 4, 5, N-nya berapa? 3. Jelas nggak?
penghitungan mudah nih ya. Mahasiswa 2 ER31 jelas? Halo? Jelas, Bu. Oke, Anda bingung ya kalau hitungan pakai daring ya? Bingung nggak? Ada yang nyimak saya? Ada yang bisa jawab saya? Bingung nggak kalau daring begini? Lumayan, Bu. Enakan tatap muka ya? Tapi kira-kira menurut Anda kalau dari baca materi saya ini mudah dipahami nggak? Lumayan, Bu. Lumayan. Kok masih lumayan? Saya nggak tahu ada yang bilang lumayan, berarti belum paham. Yang lain gimana? Lumayan tuh gimana? Apanya coba? Contoh pertama nih tadi nih ya, yang jika tingkat bunga berubah-ubah, misalnya nih ya, kalau tahun pertama kan tetap 10%, tapi ternyata tahun kedua bank itu ngasih 12%, terus tahun ketiga bank itu ngasih 14%, itu namanya berubah-ubah, bukan dalam setahun itu bunga berubah-ubah, enggak ya, itu kemungkinan kecil. Jadi gini, misalnya tahun pertama itu tahun 2020, habis itu tahun kedua tahun 2021, yang tahun ketiga 2022. Jadi tahun 2020 itu bank, katakanlah contoh BCA, tingkat bunganya itu 10%, 2020. Terus tahun 2021 Bank BCA memberikan bunga 12%. Ternyata di tahun 2022 BCA memberikan 14%. Jadi kalau misalnya nih saya nabung 1.000, kira-kira tahun ini, katakanlah tahun ketiga, itu saya terima berapa? Gitu. Karena future, ya kan, future value, saya nabung tadi 1.000 investasi saya utama pertama, P, dikali 1 ditambah tahun tadi, tahun pertama 10%. Karena tahun pertama itu cuma setahun, ya kan, nggak ada perubahan bunga sama sekali, pangkatnya 1. Terus dikali tahun kedua, 1 lagi ditambah bunganya itu 2021, 12%. Karena 1 tahun juga 1 N-nya. Tahun ketiga 14%, 1 ditambah 14, pangkatnya 1. Jadi totalnya semua 1.000 kali 1 tambah 10% kali 1 tambah 12% kali 1 tambah 14%, totalnya 1.404. Itu kalau bunganya per tahun terus aja seperti itu, tidak ada perubahan. Tapi contoh soal kedua, itu tahun pertama tetap yang tadi ya, BCA memberikan bunga 10%, tahun kedua 12%. Ternyata tahun ketiga sampai kelima tidak ada perubahan bunga. Ternyata 14%. Saya kepingin nabung sampai tahun kelima. Akhirnya saya hitungnya seperti ini. Tetap 1.000 yang saya investasikan, tahun pertama tetap seperti soal pertama, 1 kali 10% pangkat 1, tahun kedua 1 tambah 12% pangkat 1, tetapi di tahun ketiga dan 5 itu kan 14%. Hitungannya tetap 1 ditambah 14%, tapi N-nya yang berbeda. N-nya 3. Tahun 3, 4, 5. Itu kan 3 tahun. Nah, itu N3. Jadi totalnya 1.825. Kira-kira jelas ya? Kalau baca lagi jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Benar, Bu. Oke. Iya, iya. Ini sudah ngantuk apa masih mau lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, terus kita sekarang, tadi kan future value, sekarang nilai sekarang, berarti present value. Kita lihat, kebalikan dari nilai yang akan datang.
rumusnya gimana? Aduh, rumus lagi, Bu. Rumusnya gampang sebenarnya. F tadi sama, P kali 1 tambah I, ya kan? Nah, tapi diturunkan kemudian. F kali, ya, pressionnya gimana? Nah, dibalik. P sama dengan F kali 1 per 1 tambah I pangkat N. Itu present value atau nilai sekarang. I-nya adalah discount rate. Jadi P-nya itu nilai sekarang dari suatu masa depan yang diterima di akhir periode N pada tingkat bunga I. Tadi yang rumus pertama itu yang future F ya, P-nya tuh present. Jadi Anda perhatikan aja antara F sama P. Sekarang contohnya gimana? Contoh nih soalnya, kalau diketahui sama ya tadi bunganya, tahun pertama 10%, tahun kedua 12%, tahun ketiga 14%, bunganya sama tetap nih. Tapi kita tanyakan nilai sekarang dari uang 1404, 3 tahun dari sekarang ini adalah berapa? Tinggal dihitung ya tadi ya. Nah, P, F-nya itu tadi, future-nya itu 1404. Penghitungannya sama, hampir sama. Jadi cuman diturunkan aja. 1 per, ya kan? 1 ditambah bunga pertama 10%, pangkat 1. 1 tambah 12%, pangkat 1. 1 ditambah 14%, pangkat 1. Jadi totalnya 1000. Jadi uang yang sekarang 1404 itu diterimanya itu kemarin itu berapa? 1000. Ternyata uang 1000 rupiah kita tabung selama 3 tahun itu adalah 1404. Kalau kita kepingin tahu sebenarnya, wah uang saya nih di bank 1 juta ya. Sebenarnya kemarin tuh dasar investasi saya tuh berapa persen sih? Gitu. Berapa sih nilai awal saya? Nah, dihitungnya ya 1 juta kali seperti itu. Oh, ternyata nilai investasi saya itu sekian. Jelas ya kalau nilai sekarang maksudnya? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, nah kalau contohnya nih yang kemarin yang tadi nih, tahun pertama sama, tahun kedua sama, ternyata tahun ketiga dan kelima itu 14% dari nilai uang sekarang 1.825. 5 tahunnya dari sekarang berapa? Sama seperti yang contoh future tadi, ya kan? 1825 dikali 1 per 10% pangkat 1, 1 per 12% pangkat 1, 1 per, nah ini tadi 14% pangkat 3, karena tahun ketiga, keempat, kelima. Jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, oke. Enak nggak kalau daring hitungan gini? Nggak ya? Bu. Oke. Kalau misalnya nih, saya kasih soal sekarang nih kira-kira. Anda kerjakan bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Saya kasih soal sekarang, bisa nggak Anda kerjakan sekarang? Kok nggak ada jawaban? Bisa, Ya, Bu, ini. insya Allah. Bisa, Bu. Oke. Coba, ini ini ya, saya dari mulai yang ini ya, saya lihatkan dulu yang future tadi. Yang future jadi, ayo. Uang saya, katakanlah uang mahasiswa sekarang lah. Anda berapa sih kok saya lupa? EA 34 ya? Iya, Bu. Betul ya? Oke. Mahasiswa EA 34 uangnya Rp2.000. Ya kan? Saya kepingin tahu 5 tahun mendatang itu
uangnya mahasiswa EA 34 itu berapa sih? Kalau uang saya tadi, uang mahasiswa Rp2.000. Saya kepingin tahu tahun kelima dengan tahun pertama bunga misalnya 10%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 15%. Kira-kira uang mahasiswa 2 EA 34 itu berapa? Pakai rumus yang mana? F apa P? P. Ayo. Tadi saya bilang mahasiswa 2 F, Bu. EA 34 Yang punya F, Bu. F, Bu. uang 2.000. Nah, betul yang F ya, jangan yang P. Kan saya bilang saya kepingin tahu tahun kelima tuh uang saya berapa. Kira-kira berapa kira-kira? Kalau uang saya mahasiswa 2.000, tahun pertamanya 10%, tahun keduanya 10%, tahun ketiganya 15%. Kira-kira nilainya berapa? Kalau misalnya rumusnya F. Jadi 2.000 dikali, ya tahu ya. Berapa, pokoknya itu, ini saya nilai deh kalau gitu. Biar Anda semangat. Ayo, siapa duluan yang mau itu? Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat belum? Bu, itu N-nya jadi 1, Bu. Iya, kan Hasilnya 23 bukan, Bu. apa? Hasilnya 23 bukan. Ini siapa namanya? Nabila. Siti Nurlaili. Oh, Siti Nurlaili. Nurlaili. Kira-kira penghitungannya gimana? 1 tambah Tambah 10% Pangkat pangkat satu. 1 dikali Oke. 1 tambah 10% pangkat 1 dikali 15. 1 ditambah 15% pangkat 1. Jadinya Oke. 2.000 dikali 0,1 dikali 0,1 dikali 1,15. Oke. Betul. Terima kasih Siti Nurlaili. Ya, Bu. Jelas ya? Yang lainnya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Jelas. Bu. Oke. Kalau misalnya saya kasih soal satu lagi mau? Mau nggak? Kok Anda kok nggak Boleh, Bu. semangat gitu sih? Boleh, Bu, boleh. Mau, Bu, mau. Coba ini. Saya punya uang 2.500. Saya kepingin ngitung sekarang itu sebenarnya uang saya itu berapa sih gitu. Maaf, bentar. Itu kan yang tadi ya, salah. Soalnya saya punya uang 2.500 nih. Sekarang 2.500. Saya kepingin tahu 3 tahun yang lalu tuh uang saya itu berapa sih? Kalau misalnya tetap tahun pertama 10%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 15%. Jadi saya pakai yang mana? Yang P, P. Bu. Oke. Kira-kira siapa yang bisa? Uang saya 2.500. Tahun pertama 10%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 15%. Tahun keduanya berapa tadi, Bu? 10%. Tahun pertama 10%, kedua 10%, ketiga 15%. 2.500 saya tuh kira-kira berapa sih dulunya?
Perlu contoh soal nggak? Saya kasih deh. Mungkin Anda biar nggak bingung. Nah, ayo. Bisa ya? Hasilnya 2630 ya, Bu. Siapa ini? Siapa? Siti Nurlaili, Bu. Nah, kok Siti Nurlaili lagi ya lu? Yang lain coba. Kasihan temannya Siti Nurlaili coba. Iya, Bu. Ya. Yang lain ada nggak? Siti Nurlaili, kalau misalnya saya kasih Anda tambahan gimana? Kalau saya kepingin lihat 5 tahun mendatang, 5 tahun sekarang, tahun ketiga dan kelima saya minta 15%. Kan beda dari yang tadi ya. Gimana, Bu? Yang tadi kan tahun ketiga 15% ya. Tapi ini Iya. saya tahun ketiga sama kelima 15%. Kira-kira berapa? Sebentar, Bu. Ada yang mau ini jawab yang tadi? Uang saya yang 2.500 itu kira-kira investasi awal saya berapa? Tahun kelima tadi 15% juga, Bu. Iya. Tahun ketiga sampai kelima 15%. Yang lain nggak ada yang jawab? Siapa aja? Mungkin Hizkia hadir ya? Hadir, Bu. Kira-kira ngitung nggak? Lagi dihitung. Jangan lama-lama. Ayo selesai kasih nilai ke Hizkia nih. Coba ayo Hizkia berapa? Ibu tadi soal sama kayak yang kedua ya, Bu. Cuma Iya. ditambahin tahun ketiga 4 sampai 5. Iya. Ini khusus Siti Nurlaili aja. Yang lain tetap sama soalnya. Hizkia berapa? Tahun pertamanya 10%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 15%. Kira-kira duit saya berapa ya di awal kemarin itu, investasi awalnya? Hizkia sudah belum? Hizkia gimana? Bisa mau jawab nggak? Ibu, jawabannya 4.600. Oke, Siti Nurlaili nih ya? Iya, Bu. Oke, makasih. Ya, Bu. Nggak ada yang mau jawab ini yang tadi? Pertanyaan saya yang pertama. Hizkia? Yang lain? Masa Siti Nurlaili juga? Nanti Siti Nurlaili poinnya kebanyakan gimana nih? Nggak apa-apa ini ya? Yang lain ikhlas nggak kalau Siti Nurlaili lagi yang jawab? Mahasiswa 2E 34. Ada yang jawab saya nggak selain Siti Nurlaili? Ibu Rina boleh nggak, Bu? Oke, siapa Rina? Iya, Oke, Rina berapa? hasilnya itu 2.630. Yang pertanyaan pertama kan? Iya, Oke. yang tadi biayanya 2.500. Ya. Terima kasih Rina. Terima kasih, Bu. Oke. Lanjut ya. Udah jelas ya? Nanti kalau nggak jelas pas
saya luring, Anda tanya lagi ya. Apa kita latihan lagi lah pas saya luring. Oke, sekarang kita tinggalkan tuh tadi nilai yang sekarang dengan nilai masa datang. Sekarang kita ngomongin nilai yang akan datang dari anuitas. Itu tadi dasarnya ya. Nilai sekarang dan nilai akan datang dasarnya. Sekarang nilai yang akan datang tapi dari anuitas. Kan tadi saya udah bilang, anuitas itu pembayaran secara berkala. Atau kalau di sini kita baca sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jadi Anda pembayaran cicilan motor itu 1 juta tiap bulan selama 12 tahun. Maksudnya itu ya, contohnya. Oke. Sifat anuitas itu pertama, jumlah pembayarannya tetap atau sama. Tadi yang saya bilang, tetap. Selama 12 bulan atau 12 kali Anda bayar 1 juta terus. Nggak ada itu. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1.500.000, itu berarti namanya bukan anuitas. Kalau anuitas itu tetap ya. Pembayaran pertama misalnya 1.565, pembayaran kedua juga tetap 1.625 terus aja sampai dengan lunas. Terus sifat yang kedua, jarak periode antar angsuran sama. Jadi kalau misalnya Anda bayar di bulan Januari tanggal 6, Anda pembayarannya bulan Februari juga tanggal 6. Nggak ada itu bulan Februari jadi tanggal 8 atau tanggal 10, nggak ada. Karena jarak periode antar angsuran harus sama. Kira-kira samanya berapa? Tergantung perjanjiannya. Kalau misalnya perjanjiannya per sebulan sekali, berarti jatuh temponya itu 30 hari ke depan. Bukan 31 hari, atau bukan 29 hari, atau bahkan mungkin 25 hari. Kalau misalnya jarak angsurannya per 3 bulan sekali, Bu, ya iya, tetap 3 bulan sekali. Berarti 30 hari kali 3. Nah, jadi berapa? 90 hari. Itu. Nggak ada tuh jadi 70 hari atau 60 hari. Periode antar angsuran sama. Maksudnya itu. Terus, yang ketiga sifatnya pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Jadi maksudnya, kalau misalnya pembayaran ditetapkan harus tanggal 6, itu maksudnya akhir periode pertama itu tanggal 6, jatuh temponya itu tanggal 6. Nggak bisa lebih dari tanggal 6 Anda bayar. Bisa aja lebih tanggal 6 Anda bayar, tetapi harus pakai bunga. Itu yang dinamakan jatuh tempo. Jadi pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Maksudnya itu. Jelas sampai sini ya? Jelas? Mahasiswa? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Oke. Ini saya ngomong gini Anda tidur atau dengarkan ya? Dengerin, Bu. Dengerin, Bu. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Oke. Terus kemudian lanjut. Nah, ini mulai nih soal. Contohnya nih, Rp1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun. Akhir tahun itu berarti bulan 12 atau bulan Desember selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Jadi bunganya selama setahun itu tetap 10%, nggak ada yang berubah. Tapi uang 1.000 ini diterima secara rutin tiap akhir tahun. Selama berapa tahun? 4 tahun berturut-turut. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun pertama, jadi pada akhir tahun keempat, itu kan kita bilang kepingin membayar atau kepingin tahu berapa sih tahun keempat. Kalau kita kepingin detail, selama 4 tahun berturut-turut itu tahun pertama itu kita tuh berapa sih terimanya?
1000 kali 1 ditambah 10% pangkat 3. Tadi Anda ingat kan rumus yang nilai future yang dasar tadi? Masih ingat kan ya? 1 ditambah 10% atau bunganya. Pangkat 3-nya kenapa Bu kok pangkat 3? Karena kita menerima tahun pertama tapi masih kurang 3 tahun ke depan, jadinya berapa? 3. Jelas di sini? Kita ngomongi tahun keempat kemarin, besok itu gimana kita bisa lihat uang 1000 kita itu berapa kita terima. Tapi nanti dulu saya kepingin tahu setahun itu saya mau dapat berapa sih, penghitungannya seperti ini. Jadi pada akhir tahun pertama, kita hitungnya 1000 dikali 1 ditambah bunga 10% pangkat 3. Karena masih ada sisa tadi 3 tahun itu. 1331 jadinya. Nilai pada tahun pertama yang saya dapat. Terus kalau tahun kedua gimana? Sama. Akhirnya 1000 kali 1 ditambah 10% pangkat 2. Karena sisa 2 tahun lagi. Jadi totalnya 1210. Akhirnya tahun ketiga sama juga. 1 ditambah 10% pangkat 1. Karena sisa 1 lagi. Akhirnya 1100. Akhirnya pada tahun keempat sebenarnya berapa? 1000. Nah, ini catatan nih. Sebenarnya kalau sudah di tahun keempat, itu kita belum menerima bunga. Jadinya 10% tetap, tapi tetap karena tahun keempat, ya kan akhirnya 0 ya. Itu kita nggak ada tambahan bunga lagi, tetap jadinya Rp1.000. Jelas ya? Akhirnya totalnya berapa kita terima? Tadi tahun pertama 1331 ditambah tahun kedua 1210 ditambah tahun ketiga 1100 tambah tahun keempat yang 1000. Akhirnya total uang tadi saya 1000, kalau di tahun keempat saya terima tuh akhirnya saya dapat 4.641 dengan bunga 10% selama 4 tahun. Jelas? Jelas, Bu. Ya? Ini kalau misalnya kita hitung satu-satu. Jadi anuitasnya kita hitung satu-satu dengan keseluruhan. Jika, ini ada rumus anuitas sendiri nih. Jika S sama dengan A kali 1 tambah I pangkat kan kurang 1 bagi I, ini soal, ini kan future value annuity factor, nilai yang akan datang dari anuitas. Kalau soalnya seperti ini, sebentar ya, saya lihatkan dulu. Kalau Anda tidak mau menghitung satu-satu, Bu, kalau saya nggak mau hitung satu-satu gimana? Seperti ini, bisa. Tadi tetap nilainya uang saya 1000 kan, kepingin tahu 4 tahun kemudian ditabung tingkat bunga 10% itu berapa sih? Dengan rumus anuitas yang akan datang, Anda bisa menghitung totalnya daripada satu-satu tadi. Jelas ya? Jadi, S itu anuitasnya itu totalnya itu berapa sih? 1000 dikali 1 tambah 10% bunganya ya tiap tahun. Pangkat 4 karena 4 tahun dikurang 1 per 10%. Jadi sama dengannya 1000 kali 0,4641 atas dulu ya. Per 10%. Totalnya jadinya 4.641. Jadi tadi yang saya jelaskan satu-satu itu dihitung per tahun. Yang sekarang dihitung langsung 4 tahun. Kira-kira menurut Anda mudahan mana? Yang ini. Yang ini, oke. Yang ini.
catatan ya, kalau mudah yang ini. Jika jumlah uang atau tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut nggak dapat digunakan. Jadi rumus yang Anda bilang tadi mudah, itu tidak dapat digunakan kalau nilai investasi saya tidak tetap atau bunganya juga tidak tetap. Jelas maksud saya ya? Jadi rumus ini itu berlaku kalau nilai anuitas itu tetap harganya 1.000. Nggak ada berubah selama 4 tahun. Dan bunganya tetap 10%. Itu memakai rumus ini. Kalau rumus yang satu-satu tadi, kalau nilai anuitasnya tiap tahun berubah, misalnya nih, saya kasih soal. Nilai anuitas tahun pertama Rp1.000, terus nilai anuitas tahun kedua Rp2.000, sampai tahun keempat Rp3.000. Terus selama 4 tahun saya menerima berapa jika tingkat bunga tahun pertama 10%, tingkat bunga tahun kedua 12%, tingkat bunga tahun ketiga 15%, baru itu dihitung sama seperti yang saya ajarkan tadi, satu-satu penghitungannya. Jelas ya? Apa bingung? Jelas apa bingung? Jelas? Mahasiswa. Jelas, Bu. Anak gue nggak semangat gitu, jelas apa bingung? Jelas, Bu, jelas. Jelas, oke. Oke ya, jadi saya ulangi lagi, rumus yang satu-satu tadi bisa dihitung kalau nilainya sama, bunganya sama, nilainya berubah atau bunganya berubah, bisa semua. Tapi kalau rumus ini yang sekarang Anda lihat di layar monitor atau layar HP Anda, itu rumus harus nilai anuitasnya sama dan tingkat bunganya sama. Kalau tingkat bunga dan nilai anuitasnya berubah, Anda harus memakai rumus yang satu-satu tadi yang saya ajarkan. Jelas ya? Oke. Mau soal nggak? Nggak. Ya, lanjut. Lanjut ya? Lanjut, Bu. Oke. Tadi kita ngomongin future, nilai masa depan dari anuitas. Sekarang kita ngomongin nilai sekarang dari anuitas. Rumusnya sama, hampir sama. Ini contoh nih. Uang 1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun. Kemudian didiskonto dengan tingkat diskontonya 10%. Tuh. Anda tahu diskonto nggak? Diskonto itu potongan atau bunga yang harus dibayar. Tarif dasar. Istilahnya seperti itu. Itu namanya diskonto. Diskonto itu potongan atau bunga yang harus dibayar atau sama dengan tarif dasar. Kalau misalnya ini nilai sekarang uang akan diterima pada akhir tahun pertama adalah sekian, tadi ya, kita ini ngomongin rumus yang pertama tadi, yang satu-satu kita hitung. Nilai sekarang yang diterima pada akhir tahun kedua adalah sekian, sama. Jadi sebenarnya kalau ini penghitungannya satu-satu, uangnya sama, tingkat diskontonya sama, atau uangnya berbeda, tingkat diskontonya juga berbeda. Kita lihat rumus yang tadi, tapi ini present, hampir sama. Jadi 1.000 dikali 1/1 ditambah 10% pangkat 1, karena tahun pertama, jadi 909. Tahun kedua jadi 826. Ingat N-nya jadi 2 karena tahun kedua. Terus lanjut lagi tahun ketiga sama. Tetap 1/1 tambah 10%, N-nya 3. Jadi totalnya 751. Tahun terakhir atau tahun keempat? 1/1 tambah 10% pangkat 4. Sama dengan 683. Totalnya di mana? Ya,
Tadi tahun pertama ditambah tahun kedua, tambah tahun ketiga, tambah tahun keempat. Jadi 909 tambah 826 tambah 751 tambah 683. Totalnya yang saya dapat nilai sekarang dari anuitas adalah 3.170. Jelas ya, ini sama dengan yang dasar pertama tadi. Kalau nilai anuitas dan diskontonya sama. Kalau berbeda gimana? Seperti ini. Kalau berbeda, wah tambah itu ya, tambah banyak ya. Kalau berbeda, nilai sekarang dari anuitas yang diterima P, present. Ingat P present, A anuitas. 1 tambah I pangkat N kurang 1 per 1 tambah I pangkat N kali 1. Itu rumus yang kata temannya tadi lebih mudah ini, Bu. Nah, kita lihat soalnya. Tuh, sama ya totalnya? Soalnya sama. Nilai anuitasnya 1.000. Kita lihatnya 4 tahun mendatang, kemudian tingkat bunga atau diskontonya 10%. Rumusnya tadi kita masukkan 1.000 kali 1 tambah 10%. N-nya 4, karena 4 tahun, dikurang 1. 1 tambah 10% lagi, pangkat 4 kali 10%. Nilainya sama, 3.170. Sama-sama yang satu-satu kita, sama, 3.170. 3.170 rupiah. Jelas ya? Ini sama aja sama yang nilai sekarang dan future. Tinggal itunya aja beda. Ingat, ingat, soal ini sama dengan anuitas yang pertama. Jika tadi nilai anuitas sama dan bunganya sama. Tidak bisa nilai anuitas beda-beda atau bunga berbeda. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Oke, sekarang anuitas angsuran hutang. Apa sih anuitas angsuran hutang? Pembayaran yang diperlukan selama periode pada tingkat per periode. Jadi kalau angsuran hutang yang tadi saya bilang tetap periodenya, tetap jangka waktunya, dan tetap apa? Pembayarannya. Itu adalah anuitas angsuran hutang. Lanjut lagi, rumusnya seperti apa? Aduh Bu, kok rumus lagi? Rumusnya hampir-hampir sama. Tapi ingat, maaf, ada yang jatuh. Tapi ingat, Anda kalau misalnya latihan atau UTS atau apapun juga, Anda nggak usah ngapalin rumus ya. Buka buku kok. Rumusnya tinggal Anda lihat aja. Ini sebenarnya ini yang mana, itu yang mana. Gampang kan? Ini sebenarnya dasar-dasar aja sebenarnya rumusnya. Ini kalau kita menghitung anuitas angsuran hutang, rumusnya seperti ini. Misalnya Anda membeli motor tadi, kira-kira saya bayar motornya per bulannya berapa sih? Ini bisa digunakan. Ini sebenarnya penghitungan mudah, ya. Contohnya yang tadi saya bilang, penghitungan ini bisa untuk KPR, jumlah angsuran, dan bunga per periode. Kalau Anda mau KPR, Anda hitung sendiri pakai ini bisa, ya. Misalnya motor bisa juga, gitu, ya. Oke. Kita lanjut, ada juga yang disebut anuitas cadangan penggantian. Maksudnya anuitas cadangan penggantian itu jumlah yang harus diinvestasikan per periode untuk mencapai jumlah yang diinginkan. Misalnya Anda kepingin kayak nabung lah, contohnya gitu. Atau bukan nabung lah, Anda kepingin, saya kepingin beli, apa ya? Ya sebenarnya sama aja ya, misalnya saya kepingin nikah gitu, saya kepingin gitu. Cadangan penggantian saya itu harus diinvestasikan tuh berapa, rumusnya seperti ini. A, anuitas sama dengan S, N kali 1 per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Ini namanya sinking fund. Sinking fund. Anda tahu sinking fund? Sink itu kan berarti sebenarnya tenggelam ya. Sink. Tapi kalau
Sinking fund itu istilahnya sebenarnya ini dana yang sengaja disisihkan untuk keperluan tertentu di masa yang akan datang. Tadi yang saya bilang, kalau Anda kepingin nikah, pengen sekolah S2, atau pengen beli motor secara cash, nah Anda bisa menghitungnya dengan ini. Kalau saya sebulan atau sehari saya nabung 10.000, kira-kira setahun dapat berapa sih? Ini rumusnya. Digunakan dalam penilaian dengan pendekatan pendapatan untuk menghitung cadangan penggantian. Ya. Ini kalau Anda bilang saya ingin uang di masa datang gitu. Anda hitungnya pakai ini. Namanya sinking fund. Apa artinya? Dana yang sengaja disisihkan untuk keperluan tertentu di masa datang. Itu adalah sinking fund. Jelas sampai situ ya? Jelas? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Ya. Anda kok kayaknya kok tidak semangat gini. Ya sudah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Cukup, Bu. Cukup pusingnya ya? Cukup pusing. Misal nih, ada kasus pertama, saya buatkan tugas kelompok, kira-kira Anda bersedia ya? Bersedia nggak? Nanti saya bagi materinya, kasus pertama ini 2 soal aja, Anda kerjakan bersama kelompok Anda. Minggu depan kan kita luring ya. Oke, kita luring, kita bahas bareng-bareng lah ya. Oke, setuju ya? Setuju, Bu. Ini Setuju, Bu. bisa dicatat, nanti saya bagi materinya. Cukup 2 soal, apa mau saya tambahin lagi? 2 aja, Bu. Cukup, Bu. Cukup, oke. Saya pikir Anda kurang, Kak. Saya pikir Anda diam itu, wah kurang Ibu nih, kayak gitu ya. Kalau enggak, saya tambahin 2 lagi, jadi 4 soal. Enggak mau? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau saya kasih pertanyaan, mau nggak ada? Hari ini masih 2 orang. Saya kepingin 5 orang aja. Kira-kira ada yang tahu nggak artinya sinking fund apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Siapa? Saya tuh siapa? Raka. Siapa? Raka. Raka. Oke, Raka. Apa Raka? Bentar, Bu. Kok nyontek? Nyonteknya jangan kelamaan ya. Sinking fund apa? Sinking fund, ayo. Dana khusus yang disisihkan untuk pengeluaran di masa mendatang dan penempatannya terpisah dari tabungan. Oke, good. Terima kasih, Raka. Yang pertanyaan keempat, artinya anuitas apa? Saya, Bu. Saya tuh siapa? Anissa. Anissa apa? Anuitas itu sejumlah uang yang dibayarkan atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Oke, terima kasih. Pertanyaan kelima. Apa artinya diskonto? Ana, Bu. Ana, berapa Ana? Apa? Potongan atau bunga yang harus dibayar. Oh, dibayar apa nih ceritanya? Kira-kira menurut Anda dibayar apa? Dibayar cash apa dibayar kredit? Dibayar cash. Oke, terima kasih Ana. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa soalnya dibahas sama kelompok. Luring minggu depan kita tatap muka. Ada pertanyaan? Enggak? Ada pertanyaan enggak sampai sini? Tidak, gitu. Ada pertanyaan? Bu. Oke. Udah cukup, Bu. Sebentar. Saya belum Bentar. Sebentar aja. Saya belum absensi ini. Kira-kira masuk semua nggak ya?